Om Swastiastu. Pemirsa umat sedharma, kembali dalam channel YouTube Kementerian Agama Kota Denpasar. Kali ini dalam segmen Cerdas, Cerita Dharma Sesungguh bersama Penjarum Kementerian Agama Kota Denpasar. Kali ini kami akan berbincang dalam tema Buta Kali Ketiga Galungan terkait pandemi COVID-19. Saya Alit Aryawati. Saya Alfiani. Saya Yaman Arya. Saya Yawatiri. Dan saya Dayu Praba. Buta Kali Tiga Galungan, Nak Dayu, Bu Mar, Bu Cholo, juga Pak Arya. Kita sudah sering sekali ya dengar, bahkan kita juga sering cerita-cerita tentang buta kali tiga. Tetapi kita akui atau tidak, kita sulit juga untuk mengendalikan itu, gitu ya. Bahkan kita nggak paham tuh, apa sebenarnya buta kali itu, gitu ya. Nah, bagus sekali Alit, menarik apa yang dikatakan Alit tadi. Namun sebelum kita mengetahui apa itu tentang kali tiga, Ya. saya juga ingin tahu sebenarnya sementara itu banyak masyarakat yang bertanya, sebenarnya ada nggak sumber sastra yang menyebutkan bahwa kita harus melaksanakan hari raya Galungan, khususnya pelaksanaan hari raya Galungan di Bali itu sumber sastranya dari mana? Ya. Kalau boleh yang mau penjelasannya dari Pak Yaman. Ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Kami menyampaikan selamat Galungan dalam Kuningan kepada umat sedharma. Apa yang menjadi perbincangan kita tadi, bahwasanya kita merayakan hari suci keagamaan khususnya Galungan. Kita beragama tidak bisa lepas daripada tantangan dan tuntunan. Jadi tantangan itu adalah prosesi, tuntunan itu adalah berpijak kepada sastra, sehingga kita beragama tidak membabi buta. Ya. Yang pertama, bahwasanya sumber sastra tentang Galungan di Bali, kita berbicara Bali, ya, adalah Purana Bali Dwipa. Di dalam Purana Bali Dwipa ini, ya, disyaratkan bahwasanya tidak boleh ngecamping Galungan, ya, tidak boleh tidak melaksanakan Galungan. Walaupun kondisi bagaimanapun juga, tetapi kita harus melihat daripada tingkatan upacara Galungan itu sendiri, ya, sehingga kita bisa dalam kondisi apapun kita bisa melaksanakan dengan baik. Nah, ini adalah tantangan dan tuntunan. Nah, terkait dengan itu, maka Galungan di Bali ini dulu pernah dihentikan, ya, sehingga hal ini menjadikan suatu gering agung di Bali. Ya, semua Purohido, semua raja-raja mengalami kematian. Nah, sehingga beralihnya daripada tamu pimpinan daripada Jayabusunu, maka dia melaksanakan daripada pertapaan di Pura Dalam Puri. Nah, di sanalah muncul daripada Sabda Duga untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya Galungan. Nah, dari sanalah daripada Jayabusunu ini, ya, kembali untuk melaksanakan Galungan, ya, sehingga ya Bali pada zaman itu mengalami kemahrifan Jinawi. Nah, mungkin gering agung inilah yang disampaikan oleh Adil tadi adalah dengan sang ketiga ini, ya, kita bisa akan meraih suatu kejayaan yang disebut dengan kali bumi. Kali bumi artinya peralihan jagat. Nah, kita selalu bersama-sama Pokjalu Kota Denpasar ini berdoa supaya alam Bali ini kembalilah dengan kondisi yang semula, sehingga ya disinilah kita akan menemukan kemenangan atas karma dengan alam Bali. Mungkin itu ya. Ya. Ini agak Gitu Pak. Tadi telah dijelaskan ketika Galungan itu tidak boleh tidak diadakan. ya. Itu sejarah yang ada di Bali. Ya. Tapi ada juga sejarah yang mengait-ngaitkan dengan ajaran-ajaran di India bahwa perayaan Galungan kita ini adalah kemenangan Dewi Parwati melawan Dewi Durga. Kira-kira ngecun nggak ya sih Pak? Ya, ya, bagus sekali. Seperti ini yang menjadi suatu pertanyaan dari setiap hari oleh umat. Asal kolaborasi kita beragama itu penting. Tetapi kalau sudah didobolkan, itu akan tidak bagus. Misalnya menyerap ajaran India menjadi ke-India-Indiaan, ya, ini tidak bagus. Iya, ini kalau ini, ya, ini kalau sudah dua kali ini akan menjadi tidak bagus. Nah, makanya kami pernah ya ke sana studi banding, ya, tahu persis, tidak hanya mendengar melalui telinga saja. Artinya ya, pernah melihat secara langsung? ya, saya langsung itu.
kolaborasi kebudayaan ini, agama ini, mana yang perlu kita sinergikan. Karena di India itu sekali lagi tidak ada galungan, tetapi pemaknaan istilah kemenangan itu ada. Sekali lagi, nama galungan tidak ada. Berarti galungan itu identik Bali? Ya Bali, itu Bali. Makanya jangan dicampur baurkan ya hal-hal seperti ini, sehingga umat ini akan menjadi bingung. Menjadi bingung inilah yang kami katakan tadi itu menjadi suatu keindia-indiaan gitu. Kolaborasi ini Hindu terbuka menerima kolaborasi, tetapi memiliki suatu filter. Semua upacara kita di Bali kalau kita renungkan itu memiliki suatu filter. Babio kaon dengan menggunakan CD itu kan filter itu. Penyaringan filter itu. Semua wujud ini adalah filter. Nah cuma kalau di India kemenangan itu disebut dengan Navodasami. Tapi sekali lagi bukan galungan. Hari kemenangan. Ya, kemenangan antara apa yang Dayu sampaikan tadi, ya percakapan pada perjuangan daripada kemenangan atas Dewi Parwati ini di Bali pun ya hal seperti itu juga ada. Ya dalam Lota Gomusi itu ada. Bagaimana kekuasaan daripada Dewi Parwati menjadi Durga, ya dia akan dipastu oleh Indo Bathara Siwa berada di Pungulun Setra. Ya ini juga ada suatu kemenangan. Ya, karena Dewi Parwati dalam wujud daripada Durga dia dikalahkan oleh anaknya bernama Gano, dia diusir ke Pungulun Setra, makanya dia berubah menjadi Sang Hyang Mairawi. Ya, sehingga disinilah di Bali terkenal untuk bisa metaksu segala praliga prakimo, maka patut kelusur daripada penugahan kepada Sang Hyang Mairawi di Bali bernama Pengerehan. Jadi ada keterkaitan antara ajaran India dengan ajaran Hindu Bali, cuman tidak persis sama, tidak ada filternya. Iya, makanya di sini kita perlu dalam agama itu ada weweke. Kita tidak langsung menyerap menerima begitu saja. Semua sekali lagi adalah memiliki filter. Nah filter inilah kita di Bali ini, ya kita sudah memiliki segala sesuatunya itu. Ya sudah kita warisi. Ya kita warisi. Makanya inilah yang perlu kita antara tatanan dan tuntunan yang perlu kita harus seragamkan sekarang ini. Sesuaikan. Ya kalau sudah ada tandanya begini, tuntunannya ada nggak? Ya kalau sudah ada tuntunannya, ya inilah yang kita laksanakan. Nah ini semestinya dari Bali. Mungkin itu. Ya. Silakan yang lain. Nah, terus kemudian ada juga banyak pendapat dari masyarakat pada saat melaksanakan pengalaman itu kan didahului oleh sudian, ada sudian Jawa, ada sudian Bali. Nah, sebenarnya, nah ini kan masalahnya itu kok bisa berbeda. Ada sudian Jawa, ada sudian Bali, kemudian ada makna filosofinya yang ingin yang ketahui itu seperti apa? Iya. Berarti Bu Mani masih bingung Pak. Kira-kira di sudian Jawa dan sudian Bali ini seperti apa? Gitu? Nah, memang fenomenanya memang seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita di Pokjalog ini kita perlu berbincang-bincang ya untuk bisa kita dalam menerapkan ke lapangan ini adalah satu bahasa, tidak bahasa Balinya prokone gitu. Ya suatu sumber sastra yang tegas dinyatakan dalam Sundaligamo bahwasanya galungan itu budek kliwon ungulan ngaran galungan Pak Itis ikang jenana sandi galang apadang Mario kena biu parane itu. Artinya galungan ini tidak bisa digeser-geser, rangkaiannya tidak bisa digeser-geser. Oh saya ini karena berada di Denpasar, saya ingin pulang kampung, kita musuhnya hari Selasa. Nggak bisa gitu, nggak bisa itu. Ya karena pulang kampung gitu. Karena itu jelas, budek kliwon dungulan karang galungan. Ya, di sanalah kita menguatkan pikiran kita. Patirtis ikan jenana sandi. Untuk apa? Galang apadang supaya kita perang. Maria kena bio parani hidup segala kekotoran pikiran. Kalau kita hidup ini dalam galungan ini kita negatif thinking pada orang lain, ya SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini akan sulit ini kemenangan ini diraih. Pun Ya, akan
menjadikan ini. Makanya di sini roh itu ikan aku didampingi. Ya kita tidak bisa akan menyuruh orang lain begini, tapi kita minimal untuk diri kita memerangi daripada sangkal ketiga yang disampaikan tadi oleh Pak Khalid. Ini kita harus perangi dalam setiap kehidupan kita. Momentumnya puncaknya ini adalah berada pada sugian. Nah pertanyaannya sekarang ini, kenapa kok kita masih mengelompokkan sugian baru, sugian Jawa, sugian Bali? Tolong diklarifikasi, sugian Jawa asal katanya Jawa. Karena Jawa kuno, WP itu dulu dia, Jawa kuno. Sehingga penyucian warna agung. Penyucian warna agung itu milik siapa? Milik kita. Harmonisnya kita dalam kehidupan ini apabila alam ini menyatu dengan kita. Kalau kita benci dengan alam ini akan murka. Ada hutan dirampas, terjadi longsor. Ya, ada got ditutup, terjadi banjir. Ya, tidak bisa kita berbicara duduk got banjir naik, kita berbicara nasib tak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, kemana airnya jalan? Coba kita renungkan. Gotnya ditutup, ya. Airnya jangan mencari jalan dia. Nah inilah kita sering sekali tidak menyadari ya hal-hal daripada momentum hari suci Galungan ini sebagai momentum kemenangan. Kemudian sugian Bali penyucian Buana Aslit, karena Bali asal katanya wali asal katanya Banten, sehingga di Bali tidak bisa terlepas dengan upakara. Untuk pertanyaan, tak perlu ada upakara karena kita adalah Tuhan ada di diri kita. Pertanyaannya juga ada, seberapa jauh kita mampu untuk personifikasikan Tuhan yang ada pada diri manusia, sejauh mana? Makanya diberi garis dua, aparabakti dan parabakti. Selama manusia belum bisa menemukan Tuhan, belum bisa ngopi dengan Tuhan, ya, maka dia perlu menempuh daripada jalan aparabakti. Apa itu? Dengan upakara. Banten peragayang Ranggetui, Banten peragayang Widi, Banten peragayang Hande Wana. Jadi Banten ini adalah simbol manusia. Simbol manusia itu apa? Ada kepala, ada perut, ada kaki. Banten juga begitu. Ring Suryo pindah ke Prabu, ring Ayapa pindah ke Weteng, ring Calu pindah ke Cokor. Berarti ini ketika kita berbicara sugian Jawa, Maulid atau sugian Bali, saya ini orang keturunan Jawa loh Pak. Ya. Itu kini itu berarti gimana Pak? Kini Ya. ada keturunan Jawa Pak, bukan keturunan Bali. Wih. Iya. Berarti saya harus melaksanakan di sugian Jawa aja dan ada pelaksanaannya di sugian Bali. Ini Iya. berarti pengelompokan ya Pak? Iya, ini yang menjadi perlu kita luruskan kekeliruan yang terjadi, ya. Karena dalam suatu babat kuliner Bali ini sumber kita ini kan sama. Ya, kalau kita berbicara Jawa, Majapahit. Kalau kita bicara Bali, Bali dulu. Ini kan semua ini. Nah, sehingga perayaan daripada sugian kedua-duanya ini ya jangan dikuasai kayak sertifikat. Ya, saya menguasai kaplingnya sugian Jawa karena saya sudah kapling dari dulu. Ya, sampai Berarti harus begitu. kita laksanakan kedua-duanya. Kedua-duanya laksanakan. Nah, ini makanya di Islam Bali itu ada aspek sari. Kalau memang dominan itu adalah sugian Bali tidak rayakan, karena sugian Jawa dilepas. Iya. Mandiri udah paham nih Pak. Iya. Mandiri udah Tetap paham. ke Banten, sugian Jawa Banten. Iya, tetap ke Banten. Jangan memandiri nanti mempunyai aja sugian Jawa gitu. Selama ini pertama Iya. Banten, sudah Jawa, Banten. Nah, Ini nak kerja Timur. nah, ini pentingnya kita ya ngobrol diskusi baik ya. Mungkin itu yang kita ini ya clearkan. Ini Pak Mas, Ya. terkait dengan pertanyaan tadi. Ya. Ada ya. Ya. Boleh dikasih ini Budro nggak apa-apa. Ya. Biasa dengar. Karena bisik-bisik sama Pak Madu Iwan. Ya. Oh iya, kita perempuan di Pak Binta Pak Mas. Nah, ini ya. Kalau di Bali berbicara ya Bapak pengertian terkait dengan guling, pasti bayangannya itu adalah guling papi. Ya, karena kita sering suruh teman-teman membeli guling gitu ya. Pada B itu kan suatu jamuan ya. Nah, cuma perlu ditekankan pengertian ini sebenarnya dilaksanakan pada sugian Jawa. Ya, karena dalam kota jelas dikatakan haraniaka, berat haraniaka,
Sugian Bali tidak dibolehkan melaksanakan daripada pengerbuan, karena pengerbuan itu adalah melenyapkan, membakar. Kalau Sugian Alit melaksanakan, Sugian Bali melaksanakan daripada pengerbuan, berarti anggerbu dewek, artinya membakar bumi. Makanya pengerbuan dilaksanakan pada Sugian Jawa, karena Jawa Sugian Agung. Ya, nah pertanyaan sekarang ini muncul di masyarakat, ya, supaya kita melaksanakan Sugian pengerbuan ini dengan babi guling. Ya, kalau memang untuk bisa nyurut babinya ya sah-sah saja. Ya, tetapi kalau alasannya Sugian Jawa ini berat karena ada pengerbuan, ini muncul masalah. Kalau sudah berat, ini muncul masalah. Nah, maka ada 3 tahapan. Ada pengambilan utama menggunakan babi guling, ada madya menggunakan bebek guling, ada menggunakan liste adalah itik guling. Itu pakai yang mana nih kira-kira? Pakai itik, bebek atau bawi? Iya. Ya. Berarti pada standarnya. Makanya disinilah kita perlu untuk mengklarifikasi, meluruskan yang sudah berjalan karena tidak tahu, sah-sah saja. Tapi kalau kita sudah tahu, tidak berkurang-kurang tidak tahu, ini jadi masalah. Mungkin itu tentang pengerbuan. Pak Man, Ya. kita kembali ke ada 3 nih. Ya. Oke. Apa mungkin kita merayakan kemenangan, meraih kemenangan itu sedangkan kita ini sudah dari hari Minggu Pak Man, Ya. ini sudah dirasuki oleh kali 3 tadi Pak Man. Ya. Apa mungkin kita bisa meraih kemenangan itu sendiri? Ya, ya baik, Aledia. Kemenangan yang kita raih, bahwasanya puncaknya itu adalah berada di Galungan. Ya, puncaknya berada di Galungan. Setiap hari kita memang selalu ingin ada kemenangan. Ya, kita dari ke kantor, ya, kita start ada finish. Ya, kita kuliah start ingin tamat, itu kemenangan. Jadi semua itu, ya, tidak mungkin orang kuliah dan ingin tamat. Ya, kayak tamat inilah kemenangan. Ya, jadi makanya pada hari Minggu ini sang kali 3 Amakura datang. Ini kita penuhi dulu kebutuhan daripada Galungan. Cuma sekarang ini umat kita ini berpikiran praktis, lebih banyak kita berpikiran nyekop di pasar, ya biu nyekop di pasar, Kayaknya saya ya nyekop di pasar, ya. Nah, karena memang kalau kita berbicara kesibukan, bayangkan dulu orang-orang tua kita itu jauh lebih sibuk. Ya, kalau mencari air itu tidak membuka keran, ya harus nyari. Kerja keras, Ya, tidak mencari api itu tidak kayak sekarang. Ya, kita cari kayu api dulu. Ya, kenapa kok bisa untuk melaksanakan ya tantangan dan tuntunan Galungan? Nah, ini yang perlu kita telah bersama-sama. Di mananya gitu. Nah, itu penyetopan. Makanya di sana datangnya Sang Kala Amangkurat. Sang Kala Amangkurat itu siapa? Amengku, kekuasaan. Ya, berebut kekuasaan, hal-hal yang tidak halal, ribut-ribut tentang kekuasaan, gitu ya. Nah, inilah yang semestinya kita harus benahi tantangannya dulu secara organisasi, tantangannya bagaimana. Ya, ini perlu kita harus kuasai sehingga tidak saling tabrak. Ini amengku ini. Ya, kemudian Senin penyajian adalah Sang Buddha Dungulan. Dungulan asal katanya unggul. Unggul itu ingin menang sendiri. Sekarang ini orang tidak mau mendengar kebenaran orang lain, tapi dia ingin memenangkan dirinya sendiri. Egois. Ya, egois. Ini yang disebut dengan kedungulan. Siapa yang memiliki sifat seperti itu dan termasuk kita-kita yang ada di sini, berarti kita dikuasai oleh kedungulan. Yang berikutnya adalah Buddha Galungan. Asal katanya galunggung. Galunggung artinya perang. Orang yang senang ingin ribut, ya tidak ingin terperang, ya ingin ribut melulu gitu. Makanya pada hari ini penambahan segala hal-hal yang ribut itu kita pangkas, yang disebut dengan nyembelih babi karena memiliki sifat tamak. Cuma yang menjadi masalah ini sekarang digeser-geser. Iya Pak. Ya, digeser-geser.
penyekepan. Ya. Pada penyekepan itu adalah mapak sangkala 3. Ya, tidak diperkenankan. Nah, inilah terakhir pada waktu Selasa sore baru masang kendor. Nah, di hari galungan baru kita akan mengevaluasi kayak Dayu sampaikan tadi. Ya, menang tak Dharma. Kalau sudah ada piring terbang, kalau nggak terbang berarti kalah gitu. Ya, kita tidak bisa akan membilang galungan ini adalah kemenangan atas Dharma. Kalau sudah meraih suatu keharmonisan, itulah Dharma, kemenangan. Makanya Dharma artinya memangku, menjunjung, ya, dan melindungi. Itu arti Dharma. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan. Menarik sekali obrolan ini. Saya jadi dapat ilmu kita ya. Aku dong. Jadi dapat ilmu dan kita harus berusaha gitu ya. Berusaha mulai sekarang untuk mengendalikan diri kita agar kita bisa menang. Iya, menang dari buta galungan. Buta Amangkurat. Jangan sampai jiwa-jiwa penguasa itu sampai merasuki kita, sampai kita kalah demikian ya. Kemudian buta duluan, jangan sampai mau unggul. Kita itu mau unggul sendiri, egois itu. Tolong hindari buat syariralah. Kemudian buta galungan, jangan sampai kita senang sekali bercekcok. Hindari, baik sama suami, sama siapapun. Okay? Umat Dharma, semoga kelak kita bisa berbincang dalam tema-tema yang lebih menarik lagi. Kali ini kita akhiri dengan mengaturkan para usaha. Om Santi Santi Santi.